Pemirsa, kita masih dalam diskusi RUU KUHP LGBT dilegalkan atau dipidana. Sekarang giliran Mbak Marlin Sofyan. Marlin Sofyan. Itu namanya asli? Bukan, nama sesuai ekspresi gender. Saya pikir Marilyn Monroe tadi aslinya. Apa tanggapannya Ya. Atas rencana DPR tuh mau menghukum tuh semua perbuatan LGBT? Ya. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa ketika saya diundang untuk bisa menjadi salah satu narasumber di sini adalah dengan semangat bahwa saya belajar dari Bapak Ibu sekalian dan sebaliknya Bapak Ibu sekalian belajar dari saya. Itu semangat pertama yang saya bawa ke sini. Jadi tidak harus mempersatukan persepsi tentang LGBT, tetapi saya belajar dari Bapak Ibu tentang bagaimana rancangan undang-undang yang akan disusun itu RKUHP, dan kemudian Bapak Ibu pun belajar dari saya tentang apa LGBT sesungguhnya. Saya menjawab pertanyaan ini untuk Pak Nasir. Karena kebetulan Bapak tadi bilang, bagaimana kita menyikapi? Jadi bagaimana harus tahu? Berarti ya kita belajar. Kita belajar. Jadi Bapak bisa belajar dari saya. Tidak usah harus kemudian sepakat. Karena Bapak pun pasti di DPR berseberangan. Tidak semua sepakat dalam satu pendapat, satu isu. Saya pun demikian. Saya menghormati Bapak Ibu sekalian sebagaimana pribadi, tidak sebagai Bapak anggota DPR atau Ibu dari DPD, bukan begitu. Tapi setiap orang saya berusaha hormati sebaik mungkin karena itu yang diajarkan orang tua saya. Yang pertama kemudian saya sikapi adalah, yang pertama mungkin saya mengutip satu jargon yang sangat kita kenal. Di situ saya merasa sedih kalau kemudian setiap bicara tentang LGBT, kita bicara tentang hubungan seks. Kenapa mungkin tidak ada yang menanyakan ke saya hari ini? Apakah saya kemudian rutin dalam 1 minggu melakukan hubungan seks? Bahkan 6 bulan pun belum tentu. Jadi kalau kemudian disampaikan selalu bahwa LGBT selalu hubungannya adalah seks dan seks, mungkin Bapak Ibu melihat yang di jalan, atau bahkan yang tadi disampaikan yang kemudian ada di promote sosmed. Tetapi apakah itu mewakili semua LGBT? Tidak. Kita tidak bisa bilang semua perempuan adalah pelacur ketika saya melihat atau kita melihat bahwa perempuan-perempuan di jalan yang kita melihat mereka melakukan prostitusi, bahwa semua perempuan adalah pelacur. Kita tidak bisa melihat bahwa semua pelaku kejahatan seksual laki-laki, dan saya tidak bisa kemudian mengeneralisir bahwa semua laki-laki adalah pelaku kejahatan seksual, atau mungkin kita sebut PK, penjahat kelamin. Artinya, yang mungkin saya nyuwun sewu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya membawa aspirasi saya sebagai pribadi, tidak mewakili LGBT, tapi saya punya nilai-nilai sendiri yang tentunya pertama kali saya juga sangat sepakat ketika Bapak Ibu kemudian menyampaikan bahwa perluasan RKUHP ini misalnya adalah mempidanakan mereka yang melakukan kekerasan. Ya, yang Bapak sebut tadi. Kemudian mereka mempromot di media. Ya, iya Bapak, saya paham, hafal satu-satu namanya. Kemudian misalnya kemudian kita mempromosikan sesuatu yang tidak layak untuk ditonton oleh banyak orang. Dan saya pikir tidak usah itu hanya khusus LGBT, kami pun adalah masyarakat Indonesia. Jadi tidak usah khusus menyebutkan LGBT. Kami paham nilai-nilai sosial, nilai-nilai agama, norma-norma sosial. Jadi tidak perlu kemudian menyebutkan secara spesifik khusus itu hanya untuk LGBT. Saya, Bapak, seumur-umur Bapak Ibu,
nyuwun sewu. Saya punya perilaku display affection di muka publik saja belum pernah. Seumur-umur. Boleh kalau ada yang bisa membuktikan. Saya bahkan ketika saya punya pacar, laki-laki pastinya, saya gandeng tangannya di muka umum saja belum pernah. Kenapa? Saya punya nilai. Karena apa? Karena kalau kemudian saya melakukan itu menjelaskan banyak image negatif yang sudah ada. Sedang saya tidak mau kemudian ditaklukkan oleh stigma. Jadi itu yang pertama saya sikapi. Kemudian saya sangat apresiatif terhadap Pak Atria. Dari saya sebenarnya tidak menyebut partai. Iya Pak Atria, maaf Bapak. Iya betul. Saya tidak menyebut partai ini, tapi intinya yang ingin saya apresiasi adalah visi-visi yang sudah disampaikan bahwa memandang LGBT sebagai bagian dari kemanusiaan, dari humanity. Jadi tidak ada yang kemudian artinya bahwa kalau harus mempidanakan, saya setuju bahwa itu harus dengan satu aturan yang sangat runut, yang tidak kemudian mengkriminalkan, sehingga tadi saya sangat setuju menimbulkan persekusi dari masyarakat. Kalau saya nyuwun sewu dibully, saya kemudian hari ini mau dipersekusi, saya belajarnya sudah 40 tahun Bapak. Saya 45 tahun sekarang, dan artinya saya 40 tahun itu belajar kehidupan untuk memaintain bagaimana perasaan saya menghadapi tekanan banyak orang, bulian orang. Buat saya itu sudah tidak berlaku lagi. Orang mau bilang apa tentang saya, monggo. Saya yang paling tahu hidup saya, keluarga saya yang paling tahu hidup saya, dan mereka menerima saya dengan apa adanya. Kemudian yang kedua adalah pernikahan sejenis. Pernikahan sejenis itu saya harus kemudian sampaikan ini karena ini ditonton oleh banyak orang, oleh masyarakat Indonesia, bukan untuk kemudian mereka setuju apa yang kami lakukan. Saya hari ini datang tidak untuk mengubah persepsi mereka yang tidak setuju. Mereka boleh tetap tidak setuju, monggo. Tapi saya harus bicara fakta tentang kehidupan kami, sehingga ini menjadi wacana untuk banyak orang. Sejak umur 20, ketika saya mengikuti kongres lesbian dan gay pertama di Indonesia. Itu ketika saya masih kuliah di Malang. Saya dulu dari ITN Malang, Institut Teknologi Nasional, jurusan Teknik Sipil. Dan kemudian hari itu saya menghadiri kongres pertama. Itu sampai hari ini saya menjadi aktivis HAM, Human Rights. Tidak satupun yang menuntut pernikahan sejenis. Saya harus sampaikan ini fakta, bukan hoax, bukan isapan jempol, bukan hanya untuk mencitrakan yang baik. Tidak ada. Kalau Bapak Ibu kemudian membicarakan itu, monggo, saya akan tagih datanya secara faktual, valid. Kalau ada tuntutan itu, kalau hanya omong, saya pikir itu belum jadi bukti. Tapi tuntutan yang sangat dokumenter itu yang kemudian ingin saya kemudian minta kalau ada. Karena di kami pun jangankan menuntut sesuatu yang sejauh itu, untuk hidup Bapak Ibu nyuwun sewu susah. Kami tidak dapat pekerjaan. Untuk saya, seperti saya, walaupun saya pernah kuliah, kebetulan ayah saya kontraktor, punya usaha sendiri, sehingga saya tidak perlu untuk bekerja di orang lain. Tetapi saya kebetulan memilih untuk menjadi pekerja sosial, karena di pekerja sosial, di ranah sosial, itu tidak ada pembedaan. Mau kamu laki-laki, mau kamu perempuan, mau kamu transgender, orang hanya melihat apa yang bisa kita manfaatkan untuk orang lain. Itu. Jadi kalau kemudian selalu isunya hanya pernikahan sejenis, kalau kemudian tadi disampaikan Pak Yandra bahwa ini penyakit, ya penyakit selalu ada bukti-bukti sakitnya, juga melalui ada diagnosa. Kalau kemudian saya misalnya kemudian dibilang sakit, kalau saya sendiri tidak merasakan sakit, terus apa yang mau disampaikan penyakitnya? Itu. Yang kedua, yang terakhir, yang ketiga adalah dari Pak Zulkifli tadi, Pak Karni.
bahwa tingkat penularan IMS sangat tinggi sampai 6.000. Saya baru dengar ini kalau persenan ada 6.000. Tadi Pak Zulkifli menyampaikan meningkat 6.000%. Kalau nyun sewu, ini yang kemudian saya selalu ingin sampaikan di forum-forum seperti ini, forum intelektual seperti ini adalah saya berharap tidak hanya anggota DPR, tidak hanya kementerian. Saya pikir mereka harus sama-sama berbagi informasi. Kenapa? Karena kalau kita mau buka data di Kementerian Kesehatan, sumber dari penularan IMS ini korban terbesarnya yang terkena adalah heteroseks, yang menyebarkan adalah heteroseks. Yang parah lagi, dulu saya kebetulan pernah menjadi manajer kasus di Malang di Rumah Sakit Saiful Anwar untuk menangani orang-orang dengan HIV/AIDS. Dan sampai hari ini sudah lewat itu tahun saya mulai bertugas tahun 2005, ini 2018, berarti sudah 13 tahun. Dan tren yang masih tinggi, paling tinggi hari ini adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga mendapat dari suami. Suami pasti kemudian melakukan hubungan seks dengan wanita, heteroseks. Ini hubungan lain jenis. Monggo, silakan hari ini, saat ini mungkin Bapak Ibu punya handphone, bisa di browsing, coba dilihat data Kemenkes terakhir, tahun lalu. Itu paling tinggi itu. Homoseks malah menduduki paling rendah. Peringkat kedua. Peringkat Heteroseks 53%. Iya. Yang homo itu 35%. Iya, karena pengkategoriannya kan heteroseks dengan ya. homoseks, Bapak. Peringkat kedua bukan terakhir. Iya, artinya kan ini kan kita menyebut orientasi seksual, Bapak. Jadi pasti hanya ada dua, heteroseks dengan homoseks. Jadi kalau terakhir betul dong karena hanya dua, heteroseks dan homoseks. Ada apa lagi, Bapak? Bukan, maksudnya kalau orientasi seksual ya memang kita hanya dua itu menyebutnya, heteroseksual dan homoseksual. Ada biseks. Oh ya, bukan, maksud saya itu bahwa biseksual, homoseks itu kan ada dalam satu payung besar. Kalau heteroseksual yang berlainan jenis, itu maksud saya. Jadi bukan kemudian saya tidak paham tapi bahwa biseksual itu tidak dikategorikan di sana karena memang tidak ada satupun yang kemudian mengaku saya biseksual, nggak ada. Jadi itu. Jadi nyun sewu dengan sangat hormat, saya kok jadi selalu merasa bahwa isu LGBT ini selalu memang menjadi komoditas seperti yang disampaikan Pak Atria. Kemudian selalu pasti seperti ditandai seperti musim kemarau dan musim hujan. Setiap muncul hanya pada saat akan ada pilkada dan pilpres. Jadi dianggap ini mendulang suara. Kami ini jadi komoditas mendulang suara. Iya, politisi, Bapak. Karena politisi yang diuntungkan untuk itu. Jadi suara rakyat dong. Kan Bapak dapat dari rakyat. Bapak menjadi wakil DPR itu kan kami yang memilih. Iya kan? Jadi kalau kemudian Bapak bisa memberikan simpati kepada rakyat, mereka akan memilih Bapak. Dan melalui isu-isu yang saya pikir semacam LGBT inilah orang mendulang suara di situ. Jadi saya tidak akan terbawa emosi. Sekali lagi saya kemudian akan tegaskan bahwa akan dijebak seperti apapun, saya tidak akan terpancing. Saya 40 tahun, Bapak. Manajemen emosi ini sudah melewati. Kalau saya misalnya mungkin kuliah, mungkin saya menyebut satu produk Bang Karni, handphone sampai S7 mungkin. Bang Karni mungkin ada sesuatu hal yang perlu mungkin diklarifikasi. Karena tadi kan ini soal, saya tadi menyebut bahwa ada 5 isu setiap kali ini dan itu dilakukan secara bertahap. Dan ini gerakan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia sama. Makanya saya katakan tadi, pertama itu adalah menyangkut soal hubungan yang namanya katakanlah homoseksual itu. Kemudian itu nanti akan meningkat lagi terhadap adopsi, umpamanya. Adopsi anak karena pernikahan sejenis kan tidak memiliki ini. Kemudian nanti di pekerjaan
termasuk yang militer. Tadi yang saya sebutkan Amerika Serikat tadi ya. Itu ada 5 kategori itu selalu menutup. Tetapi yang pertama-tama dan itu yang terjadi sekarang di Indonesia, memang kita di tahap awal. Baru menginginkan legalisasi soal homoseksual tadi. Belum masuk ke tahap yang berikutnya. Itulah yang kita maksudkan. Dan yang kedua, kami teman-teman di DPR, kenapa bicara soal LGBT? Bukan hak-hak LGBT secara menyeluruh yang kita bicarakan. Sebagai warga negara tentu kita sama. Ya. Tetapi kalau ada perilaku menyimpang sesuai yang diatur oleh KUHP, kan ada tuntutan masyarakat. Ada Pak Prof Mahfud yang Saya sudah sepakat menjelaskan. itu, Bapak. Tidak, ini Ya. penting untuk kita jelaskan Betul. supaya ini. Ya. Kalau hak-hak sipil yang lain, kita Ya. sama semua. Ya, saya Tetapi sepakat. jangankan saya katakan tadi, di pasal persinahan, hubungan laki-laki dan perempuan saja, kalau itu tidak dilakukan secara sah, Ya. itu dipidana. Betul. Apalagi kalau itu dilakukan sesama jenis. Nah itu problemnya di situ. Nah itu mungkin sebatas itu saja. Iya. Jadi kepada teman-teman itu jangan kita melebar ke yang lain-lain. Gitu. Baik. Oh, tidak melebar, Bapak. Baik. Iya. Ada masih ada yang mau dibilang? Itu tadi. Jadi untuk saya tetap sepakat kembali ke koridor yang diusung Pak Karni hari ini, bahwa seperti Mas Satya sampaikan, pada rancangan usulan itu saya setuju ketika kemudian ada misalnya itu di ranah umum, kemudian dipromosikan, kemudian istilahnya melanggar norma sosial pada umumnya yang juga terjadi pada heteroseksual. Kami sepakat. Tapi kemudian mengkriminalkan hanya kemudian karena bahwa dia LGBT, bukan masalah perilakunya yang melanggar dalam kekerasan dan sebagainya, itu yang kami kemudian Baik. sangat keberatan. Baik, poinnya udah ditangkap. Ya, Sekarang terima kasih. Bung Ade Armando, pakar komunikasi. Terima kasih. Saya rasa acara ini sangat penting dan saya sebagai anggota masyarakat harus berterima kasih nih Pak Karni atas acara ini, karena kita dapat penjelasan yang sangat clear ya hari ini tentang sebetulnya duduk perkaranya apa. Yang memang tadi itu kita baru jelas apa yang sebetulnya sedang dibicarakan di DPR. Jadi kita ternyata rame-rame di luar itu salah sangka apa yang sebetulnya terjadi kan. Dan itu menurut saya paling artinya saya ingin menyebut 2 nama, Pak Arsul dan Pak Arteria. Itu penjelasannya menurut saya clear as the blue sky gitu loh. Bahwa sebetulnya yang dipersoalkan di sini, yang lain juga sudah menyebutnya, tapi saya rasa Pak Arsul dan Pak Arteria itu tadi sangat jelas menyebutkan bahwa ternyata isunya bukan pelarangan LGBT, bukan menjadikan LGBT ilegal, tapi ada perilaku LGBT yang akan dijadikan terlarang. Dan kelihatannya bahkan Marlin tadi menganggap ya kalau itu yang dilarang sih kita setuju-setuju aja ya. Kalau yang dilarang adalah perilaku seks dengan kekerasan, pedofilia dengan anak-anak di bawah umur, kalau itu pornografinya, publikasinya dengan kekerasannya, bahkan ya itu ya kira-kira, ya saya rasa memang kenapa harus ribut kalau begitu. Itu sih sangat jelas, saya rasa itu didukung oleh masyarakat juga, DPR nggak usah khawatir lah. Masyarakat mensupport sepenuhnya kalau itu bunyinya semacam itu. Karena memang pelarangannya bukan pelarangan LGBT. Buat banyak orang di masyarakat sipil tuh sebetulnya ada pertanyaan besar. Menyatakan melarang LGBT itu artinya apa? Jadi Marlin ini mau diapain gitu lah kira-kira. Mau dibuang, mau dilarang, mau diapakan. Kalau ternyata kita salah Marlin. Ternyata sebetulnya DPR nggak pernah berniat begitu. DPR tuh niatnya adalah mengatakan definisi kita tentang zina itu kita perluas ya. Yang tadinya laki-laki perempuan sekarang juga pada laki-laki dengan laki-laki. Tapi itu pun dengan beberapa catatan. Which is yang sebetulnya menurut saya luar biasa. Jadi DPR memang barangkali nggak mahakarya kali ya. Mengarteria. Tapi hebat gitu ya kalau itu yang lagi dirumuskan. Nah celakanya memang kita barangkali di masyarakat ini seringkali bicara dengan data-data yang nggak lengkap. Atau ya tadi sensasional barangkali harus diakui lah. Pak Zulkifli itu sebetulnya kepleset ngomongnya gitu ya. Dan itu jadi bergulir terus. Dan barangkali kalau kita bisa minta kepada para anggota DPR, ya kalau ngomong memang ya pakai data lah gitu ya. Ya tadi kan setelah bilang 5, pas dicek 5-nya apa? Nggak bisa disebut kan. Barangkali karena emang datanya nggak ada juga. Atau menyebut misalnya ada 112 NGO dibiayai oleh pihak asing untuk mengkampanyekan LGBT. Saran saya disebut Pak Zulkifli tadi menyebut. Dibikin listnya, apa aja nama LGBT-nya.
Supaya jangan nanti setiap orang merasa bahwa LGBT saya masuk dalam list 112 nggak ya? Dan itu sumbernya siapa yang bilang 112? Data online, data apa gitu kan? Harus jelas semua itu. Angka 6, tadi ada 6.000%. Mungkin benar, saya nggak tahu belum Marlin. Barangkali benar, tapi di mana rujukannya? Naik 39%. Itu datanya dari mana ya? Itu ya kayak gitu-gitulah. Karena kalau kita bicara tanpa data, saya khawatir memang dan saya sangat mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh anggota DPR ini dalam KUHP ini karena dahsyat dan mudah-mudahan bisa segera diformulasikan. Nah, berkaitan dengan, tapi kemudian tadi Pak Arsul juga menyebut ada upaya permintaan agar ada undang-undang anti LGBT Pak ya, dari kelompok-kelompok tertentu. Nah, saya bisa minta disajikan slide nggak? Saya bawa slide penelitian saya, bukan penelitian saya, penelitian dari SMRC ada di situ. Jadi pernah ada data, pernah ada penelitian Pak mengenai sikap publik terhadap LGBT. Nah, di satu sisi benar Bapak-bapak yang tadi mengatakan bahwa di mata masyarakat Indonesia LGBT itu adalah hal yang terlarang secara agama. Ya, itu kami bikin 2 kali penelitian 2016-2017. Ini kira-kira hasilnya sama. Angkanya itu menarik. Jadi memang 80 sekian persen, 80 hampir 82% itu masyarakat Indonesia mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, Buddha, Konghucu semua mengatakan dilarang. Jadi benar. Masyarakat Indonesia 80% itu mengatakan itu dilarang. Dan ini selanjutnya Mas, teman, ya di sini, ini kelihatan sekali. Memang gay itu atau lesbi dianggap sebagai tidak layak menjadi presiden. Angkanya itu 90% lah kira-kira. 90% warga Indonesia mengatakan LGBT tidak layak menjadi presiden, tidak layak menjadi gubernur, tidak layak menjadi bupati. Bahkan 80% warga di Indonesia itu keberatan kalau tetangganya adalah LGBT. Jadi itu merepresentasikan sebetulnya sikap yang tidak menerima LGBT secara tidak menerima LGBT. Tapi yang menarik juga data kami menunjukkan sembari orang itu pada dasarnya punya persepsi yang negatif mengenai LGBT, selanjutnya kita bisa lihat ditanya, kalau di antara keluarga ternyata ada LGBT, Anda menerimanya atau enggak sebagai anggota keluarga? Dan ini yang sangat menarik menurut saya, mulai menarik. Ternyata 46% warga Indonesia menyatakan kami tetap menerimanya. Jadi ini memang dibedakan. Kami tidak suka, kami menganggap ini haram. Ya, enggak, tapi kalaupun di keluarga saya ada orang yang saya anggap haram tadi, saudara saya, anak saya, kamu terima enggak? Mayoritas masih tetap tidak menerima Pak. Ya, 53%. Mungkin perlu diklarifikasi penelitiannya itu. Menerima itu menerima orangnya atau menerima LGBT-nya itu penting juga itu. Dalam keluarga tadi gitu loh. Ya kan? Menerima dia sebagai anggota keluarga atau dia ikhlas nggak anaknya itu LGBT gitu. Tolong dibaca kalimatnya, saya rasa sangat jelas. Ya enggak, makanya perlu penegasan. Kalau gitu. di antara keluarga ternyata ada LGBT, apakah Anda akan tetap menerima orang itu yang LGBT itu sebagai anggota keluarga? Ya berarti kan sebagai anggota keluarga kan? Yes, ya, iya betul Pak, betul Pak. Ya, ya di situ kalimatnya ada. Ya, ada di belakang itu. Jadi kalau saya punya saudara LGBT, Anda menerima dia sebagai saudara saya enggak? Mayoritas tetap tidak menerima Pak, ini harus penting diingatkan ya. 53% menyatakan tidak bisa menerimanya. Mungkin kemudian diusir, mungkin dinyatakan kamu bukan anak saya lagi. Tapi 46%, artinya hampir 50% menyatakan saya tetap menerimanya. Nah, berkaitan dengan misalnya desakan agar LGBT itu ditolak sama sekali, pasal slide berikutnya lebih jelas. Kalau ditanya, berhak hidup nggak LGBT di Indonesia ini? Ingat ya, tadi di awal kita sudah tahu sekitar 80% menyatakan itu haram. Tapi kalau ditanya berhak hidup nggak di negara kita, 57,7% menyatakan berhak. Artinya hak masyarakat hidup dan mematikan itu bukan hak manusia, itu hak Tuhan. Betul, setuju, betul sekali Bapak. Ya, artinya masyarakat Indonesia, saya rasa sangat memahami yang namanya hak azazi manusia. Bahwa sebetulnya manusia itu tidak berhak untuk menyatakan Anda tidak berhak hidup di negara ini.
Anda sebagai warga negara, kami tetap anggap Anda adalah warga negara-negara ini. Kami tidak bisa mengatakan Anda harus diusir dari sini. Ya, dan itu artinya lagi-lagi menunjukkan menurut kami bangsa Indonesia adalah bangsa yang pada saat yang sama mereka sangat beragama, angka tadi sangat menjelaskan itu. Pada saat yang sama mereka menganggap kalaupun ada perbedaan, kami mayoritas ya 43% tetap tidak bisa menerima. Tapi 57,7% mengatakan bahwa kami menerima hak mereka untuk hidup. Dan terakhir, pertanyaannya adalah apakah pemerintah wajib melindungi LGBT sebagai warga negara? Nah, angkanya adalah sekitar sama 50-50. Jadi seimbang antara yang mengatakan harus dilindungi dan ada yang mengatakan tidak perlu dilindungi. Poin saya kembali ke sini adalah ini mungkin masukan bagi bapak-bapak ibu-ibu di DPR ketika barangkali ada desakan setelah KUHP. Kalau KUHP tadi sudah sangat jelas Pak Karni bicara tentang perilaku seksnya. Kalau itu sudah selesai, clear, nggak usah lagi ribut. Saya pikir sehabis acara ini besok orang udah mulai bisa hidup dengan lebih tenang ya. Karena udah tahu bahwa sebetulnya DPR tuh kalau dilihat dari kacamata masyarakat sipil nggak gitu-gitu amat kok gitu ya. Nah tapi sekarang kalau masih ada desakan agar melarang, menolak LGBT, saya mau mengatakan sikap publiknya adalah seperti yang baru saja saya presentasikan. Terima kasih. Baik. Sekarang Faira Idris, Ketua Komite 3 DPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni yang saya banggakan, pertama-tama saya mau berterima kasih kepada ILC, sebuah talk show yang paling berpengaruh di Indonesia, yang di awal-awal tahun ini mau mengangkat RUU tentang KUHP, ya, khususnya pasal-pasal yang terkait LGBT. Insya Allah diskusi malam ini berdampak luas bukan hanya untuk rakyat Indonesia saja, tetapi juga bagi para pengambil kebijakan di negeri ini, terutama sahabat-sahabat saya di DPR yang terhormat. Mengingat saat ini memang pembahasan sudah 95%, artinya sudah mau selesai. Sebelum ke tema Bang Karni, izinkan saya sedikit saja memberikan gambaran kenapa sih bangsa ini harus memastikan aturan tegas soal LGBT ini. Dan perlu dimasukkan dalam KUHP kita yang baru. Karena ini adalah pertaruhan besar bagi bangsa ini untuk segera mengurai salah satu persoalan ya besar yang kita hadapi, yaitu fenomena LGBT secara baik dan beradab. Jadi bukan saling memaki, bukan anarkis dan lain sebagainya. Bang Karni yang saya hormati, di banyak negara yang saat ini LGBT sudah dilegalkan, tanda petik kunci kemenangan dari LGBT selain di propaganda atau kampanye yang luar biasa, dukungan dari lembaga internasional, perusahaan besar, public figure, serta dukungan pendanaan yang sangat besar mengubah pandangan soal LGBT adalah kemenangan mereka untuk mengintervensi regulasi, aturan atau undang-undang. Saya mau kasih contoh, sebut saja negara Malawi yang terpaksa menghapus undang-undang ketidaksenonohan di mana di dalamnya dilarang perilaku homoseksual karena bagi mereka ancamannya betul-betul luar biasa, bantuannya akan ditarik terutama oleh negara-negara barat. Artinya kalau mereka masih mau mempertahankan ya dengan risiko itu, akhirnya mereka tidak kuat juga. Bagi mereka artinya apa? Undang-undang yang mulai longgar terhadap LGBT di sebuah negara adalah pintu besar bagi mereka untuk menuju tujuan utama mereka, yaitu legalisasi pernikahan sejenis. Mohon maaf Mbak Cantik, saya mau mengatakan bahwa Anda terlalu polos, mungkin kurang baca ya. Tetapi saya mau memberitahukan bahwa Singapura punya undang-undang yang tegas terhadap LGBT, tapi juga sedang dilanda propaganda untuk mencabut undang-undang itu. Dan saya bukan menakut-nakuti atau memprovokasi, tetapi dengan gerakan yang sistematis ini, dengan dukungan pendanaan dari institusi internasional, bukan tidak mungkin satu hari Indonesia berhasil gerakan ini. Contoh, Amerika, tahun 1960, tindakan LGBT masih pidana. Dalam waktu singkat 55 tahun, ya, 2015 mereka melegalkan pernikahan sejenis. Sebut saja Inggris.
tahun 67 masih juga pidana. Artinya praktek itu tidak boleh. Ya. 46 tahun kemudian 2013 mereka melegalkan. Artinya apa? Saya sudah pernah mengatakan bahwa tidak mungkin ada satu gerakan yang tidak punya target. Jadi mohon Mbak pahami, ya. Mbak tidak mungkin saya bukan apa-apa, mungkin yang tadi saya sebut tadi Mbak polos ya, tetapi saya mau meyakinkan bahwa itu bukan hoax, ya. Bahwa gerakan itu memang ada dan nyata. Jadi artinya apa? Sekali lagi, aturan tegas terkait LGBT dalam RUU KUHP ini menjadi penting untuk kita pastikan dan jangan sampai kecolongan. Dan mohon maaf juga kalau misalnya memang harus diakui ada kekhawatiran ya bahwa ada anggota mungkin yang setuju mendukung walaupun memang sikap mereka belum tentu mencerminkan sikap fraksi. Namun harus kita juga waspadai pada saat anggota itu kemudian setuju dan rentan untuk disusupi baik karena pendanaan dan sikap pribadinya maupun karena lobi kepentingan dari LSM dan sebagainya, mereka bisa merubah pasal-pasal itu. Jadi Bang Karni bicara KUHP sebetulnya ada 2 poin yang alot dibahas. Pertama soal hukuman mati di Indonesia, hapus atau tidak, tetapi alhamdulillah menurut informasi hukuman mati tetap ada di RUU KUHP. Kedua adalah tentang pasal-pasal terkait kesusilaan, termasuk di dalamnya soal perluasan pidana zina yang nanti ada kaitannya dengan aturan pidana bagi praktek LGBT yang memang ramai dibicarakan pasca Ketua MPR ini menyampaikan kondisi terkini. Jadi bagi saya, hikmah dari pernyataan Ketua MPR ini juga bagi publik ya adalah kita ingin mengetahui seperti apa sih sebetulnya sikap dan pandangan fraksi-fraksi serta partai politik soal fenomena LGBT ini dan sejauh mana komitmen mereka memperjuangkan aturan terkait praktek LGBT dalam hukum pidana kita. Harus diakui ya sahabat-sahabat saya, harus diakui sebelum artinya ini terungkap ya, mungkin hanya beberapa fraksi saja yang berani dengan tegas memperjuangkan aturan terkait LGBT dalam RUU KUHP ya. Selebihnya adem ayem, nyaris tak terdengar dan kadang-kadang terkesan menghindar. Namun setelah pernyataan dari Ketua MPR ini, kemudian semua fraksi, alhamdulillah, saya sangat mengapresiasi ya semua fraksi parpol di berbagai media yang saya baca, kemudian menolak LGBT. Artinya apa? Artinya apa? Dalam kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada Bang Zul ya, dan kita juga harus apresiasi beliau karena membuka diskursus tentang masalah besar bangsa ini yang darurat LGBT. Terlepas dari soal peta keberpihakan setiap fraksi. Jadi maksud saya mohon kita nggak usah terlalu lebay, hentikan pertingkaian, perdebatan soal pernyataan Bang Zul, karena yang penting dilakukan oleh partai menurut saya adalah klarifikasi, declare ya. Ada beberapa partai yang saya selalu apresiasi di Twitter karena mereka berani declare gitu. Tapi sampai hari ini ada juga fraksi-fraksi yang sepertinya belum berani untuk declare juga. Jadi Bang Karni, artinya bagi saya pembuktian apakah fraksi-fraksi di DPR ini benar-benar ingin membuat aturan-aturan yang tegas terhadap praktik LGBT dalam KUHP, setidaknya menurut hemat saya dapat kita lihat dari sikap mereka terhadap 3 hal. Pertama, nanti dalam undang-undang KUHP, jika secara tegas mereka menyatakan bahwa praktik LGBT dikategorikan perbuatan cabul dan merupakan perbuatan pidana. Yang kedua, jika mereka memutuskan bahwa perbuatan cabul oleh LGBT hanya bisa dipidana jika dilakukan terhadap anak-anak atau orang di bawah umur 18 tahun saja, tetapi juga harus berlaku bagi perbuatan cabul oleh LGBT terhadap orang yang berusia 18 tahun ke atas. Saya pernah dengar cerita di medsos banyak sekali. Ada seorang tua yang berkisah bahwa seorang anaknya dia yang mungkin waktu kuliah sangat luar biasa nilai-nilainya, mahasiswa unggulan, dia bekerja kemudian dia mendapatkan rumah dari bosnya yang laki-laki dan lain sebagainya, ternyata LGBT dan dia sekarang sakit dan sangat menyesal. Jadi oleh karena itu kalau memang hanya dipidana dan jika dilakukan terhadap orang di bawah umur atau anak-anak saja, bagi saya ini usulan yang sangat berbahaya.
Karena bila terrealisasi artinya apa? Kekerasan seksual terhadap anak itu kan sudah ada di Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan secara tidak langsung usulan ini menyetujui praktik LGBT karena jika korbannya orang dewasa tidak dipidana. Nah, yang ketiga, jika sahabat-sahabat saya ini berani menyetujui perluasan pidana zina yang tidak hanya menjerat pasangan yang sudah menikah saja, tetapi juga bagi mereka yang belum menikah dan menjerat mereka yang melakukan perzinahan atau hubungan intim sesama jenis. Selama ini Bang Karni, seks bebas, kumpul kebo lumrah, pesta seks sesama jenis berlangsung karena apa? Memang tidak ada hukum tegas yang mengaturnya. Nah, jika ketiga poin yang tadi saya sebutkan tadi bisa dipenuhi oleh sahabat-sahabat saya di DPR dan direalisasikan dalam Undang-Undang KUHP, maka klaim-klaim mereka yang menolak LGBT bisa terbukti. Ya, oleh karena itu selama pasal-pasal tersebut belum diketok palu, rakyat bagi saya harus terus mengawal dan mengingatkan fraksi-fraksi ini agar merealisasikan pernyataan-pernyataannya. Karena mohon maaf, jika ternyata nanti tidak, bagi saya itu hanya lip service saja. Gitu. Jadi Bang Karni, terakhir ya, tadi ada beberapa disebutkan juga, adanya opini yang sengaja disebarkan bahwa jika pasal-pasal terkait LGBT masuk dalam KUHP akan terjadi persekusi dan kriminalisasi terhadap LGBT. Menurut saya terlalu berlebihan. Karena siapa saja yang melakukan perzinahan atau tindak pidana perkosaan, baik itu sesama jenis ataupun berbeda kelamin, akan terkena sanksi pidana jika merujuk kepada 3 poin yang saya sebutkan tadi. Jadi itulah kenapa makna pidana perzinahan memang harus diperluas dalam Undang-Undang KUHP yang tadi. Kita rehat dulu, Bung. Al-Quran itu teks, jangan dilepaskan dari konteks. Itu video saya yang dipotong-potong orang, itu video saya yang di-cut-cut orang. Orangnya masih ada saja, videonya bisa dipelintir. Apalagi kitab suci yang turun 14 abad yang lalu. Maka jangan pernah mencomot ayat Al-Quran, dilepaskan dari konteksnya, diberi interpretasi sendiri. Bi'ina ghairi ulil irbati minar rijal. Ada laki-laki yang tidak bersahwat kepada perempuan. Ketika dia baca, kebetulan memang di kepalanya LGBT, maka dia baca ayat itu. Ada laki-laki yang tidak bersahwat. Ah, ini nih LGBT nih, LGBT nih. Lihat dong konteksnya gimana Nabi mengatasi LGBT saat itu. Sedangkan yang memakai hina saja Nabi asingkan. Sedangkan yang orang menyerupai saja dilaknat, apalagi kalau sampai LGBT. Gimana orang bisa berkata Al-Quran melegitimasi LGBT? Lalu yang dimaksud laki-laki tidak bersahwat di situ siapa? Al-Mughaffal. Ini kata Imam Nawawi, karena saya bermazhab Syafi'i. Al-Mughaffal fi aqlihi, seorang yang akalnya kacau, layak tarith lin nisa, tidak tertarik pada perempuan, la yastahi bihidna, karena sudah tua, karena dia sakit, bukan LGBT, bukan homoseksual. Oleh sebab itu maka jangan pernah melepaskan. Bila ada satu ayat mengandung 2 interpretasi, kaedah interpretasi, mana yang dipakai? Satu ayat mengandung 2 interpretasi, mana yang dipakai? Pakailah interpretasi yang tidak ditolak dalil lain. Kalau ada interpretasi yang ditolak dalil lain, maka dia tertolak. Semua ada kaedahnya. Main bola aja ada rule of the game-nya. Maka dalam kasus ini ada ayat berkata ar-rijal, laki-laki, ghairi ulir irbati, perempuan, laki-laki yang tidak berhasrat kepada perempuan. Siapakah dia? Orang gila, orang sakit, anak-anak, atau LGBT? Maka kita cek, kita tes, apakah dia kontradiktif dengan dalil lain? Kontradiktif dengan dalil lain. Dalil mana yang menolaknya? Nabi mengusir orang yang pakai hinai. Nabi menyuruh asingkan mereka, tempatkan jauh supaya mereka sembuh sehat sebagai hukuman emosional bagi mereka. Nabi melaknat, la'ana Rasulullah, la'anallah mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan untuk mengartikan pengusiran dan pengasingan itu sebenarnya adalah berbicara budaya ya. Karena barang siapa yang kemudian bermasalah atau mempunyai kondisi sedang itu tadi, dia butuh dijauhkan dari kemudian budaya yang ada. Dulu komunitasnya hanya kampung
Ya. Desa, kemudian ada tempat. Kalau sekarang kan semua sudah dihuni orang. Lalu mau diasingkan kemana? Rehabilitasi. Kalau ada rehabilitasi narkoba, maka ada rehabilitasi seksual. Ini orang sakit. Nah, mesti diakui dulu bahwa sakit. Kan sekarang yang jadi masalah, dia nggak mengaku sakit. Saya sehat, saya nggak sakit. Ini given, ini pemberian Tuhan. Tuhan udah menjadikan saya seperti ini. Yang lebih fatalnya Tuhan salah. Saya ini sebenarnya laki-laki, saya ini sebenarnya perempuan, tapi masuk dalam diri laki-laki, kan fatal. Tuhan aja dia salah, kan apalagi manusia.